Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Abuya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah di jalan Allah untuk membimbing kita semua menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula guru kita Al-Ustaz Fikri Mugaddas beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala perkuat langkahan kakinya dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap ibu-ibu majlis ta'lim yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah, tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang mendorong hatimu, kemudian hatimu mendorong langkah kakimu untuk duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang dimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi tanah, debu yang lebih mulia selain daripada tanah dan debu yang dipakai untuk mengaji, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanah yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang dipakai untuk mengaji, dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkumpulan-perkumpulan seperti pada pagi hari yang mulia ini, perkumpulan-perkumpulan seperti inilah perkumpulan-perkumpulan para wanita-wanita surga di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar, dirham, ketampanan, kecantikan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas.
takwa, sabar, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu semua adalah warisan Nabi Muhammad. Majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, beliau-beliau pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, majlis-majlis seperti inilah warisan Nabi Muhammad. Ketika engkau duduk di ini majlis mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih berharga bagimu di dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat, yang membuat engkau bahagia dunia akhirat, yang membuat engkau senang dunia akhirat, yang membuat engkau makmur dunia akhirat, yang membuat engkau jaya dunia akhirat? Apakah ada yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Warisan yang paling mulia, warisan yang paling agung adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Dan kita duduk pada pagi hari yang mulia ini untuk mengambil sebagian daripada warisan-warisan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu waktu Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pergi ke pasar dan beliau berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Orang yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka kira sedang dibagi-bagikan warisan Nabi berupa pakaian atau imamah atau siwak atau sorban. Ketika mereka sampai, orang-orang pasar sampai di masjid, yang ada adalah halakoh, lingkaran-lingkaran orang yang sedang mengaji, lingkaran-lingkaran orang yang sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang pasar, wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi? Apa kata Abu Hurairah? Majlis-majlis ilmu seperti itulah warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah mendapatkan warisan Nabi Muhammad, tidak ada warisan yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang lebih utama bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, khususnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling baik, umat yang paling agung, umat yang paling mulia, umat yang menjadi sayyidul umam, umat yang menjadi pemimpin para umat-umat kelak di akhirat, umat yang dimana keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaannya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan bahkan kepada para nabi dan kepada para rasul. Keutamaan-keutamaan yang ibu-ibu miliki sebagai umat Nabi Muhammad itu bahkan tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul zaman terdahulu. Makanya pada pagi hari ini saya nggak ceramah. Anggap aja saya lagi ngajar. Karena saya dari Cianjur, habis ceramah di Cianjur langsung ke sini. Enggak, dari Cianjur langsung ke Tangerang, Tangerang baru langsung ke sini. Jadi belum sempat tidur, masih agak lemas. Nah, jadi saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar, cuma nggak ada kitabnya aja. Itu ada Al-Majmu' Syarah Muhaddab karangan Imam Nawawi, ada Tuhfatul Muhtaj, apa lagi? Oh, itu ada Ihya, boleh ngajar Ihya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang mulia, umat yang bahkan para nabi dan para rasul tidak pernah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang kita miliki? Satu contoh, dalam kitab dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Allah Adam iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Nabi Adam berkata, sungguh aku iri kepada mereka umat Muhammad.
Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan, 4 macam keutamaan, yang dimana 4 macam keutamaan dan kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada aku. Apa 4 macam kemuliaan itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika aku memakan buah khuldi, Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore, malam mereka berbuat dosa, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku hanya satu kesalahan, itu pun Nabi, para Rasul maksum. Mereka terbebas dari dosa, baik sebelum masa kenabian atau setelah masa kenabian, sebelum masa kerasulan atau setelah masa kerasulan. Tapi Nabi Adam bilang, aku berbuat satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umat Muhammad pagi, siang, sore, malam terus berbuat salah, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang kedua, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah subhanahu wa ta'ala seketika lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Sedangkan umat Muhammad mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah lepas pakaianku sehingga terlihat auratku. Tapi umat Muhammad mereka berbuat dosa, mereka mengumbar aurat, tapi tetap masih Allah tutup keburukan-keburukan mereka. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka pakaian walaupun mereka berbuat dosa kepada Allah dalam keadaan telanjang. Ini tidak Allah berikan kepada aku, kata Nabi Adam. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku hanya ketika berada di kota Mekah. Jadi ibu-ibu, Nabi Adam itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, belum Allah terima taubatnya. Nabi Adam selalu menangis, sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan, laukana dumu'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'a Dauda akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Walau kana jumi'a ahlil ardi wa dumu'a ahlil ardi wa dumu'a Dauda jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Nah, sekalipun seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah, hanya berbuat satu kesalahan. Allah terima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Nah, Nabi Adam bilang, umat Muhammad mereka mau bertaubat, nggak harus mereka pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, akan Allah terima taubat mereka. Ini keutamaan yang tidak Allah berikan kepada aku. Yang keempat, yang terakhir, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat salah di dunia, tapi kalau mereka bertobat, Allah masukkan mereka ke surga. Aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, Allah masukkan mereka ke surga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Nabi Allah Adam iri kepada kita. Nabi Allah Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Allah Musa alaihissalam? Ketika Nabi Allah Musa naik ke atas Tur Sina, Nabi Musa naik ke atas Bukit Sina, Nabi Musa berkata, ya Allah ya Rabb, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku, kau tidak akan kuat melihat zatku, kau akan hancur lebur terbakar wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, hijabnya Allah, penghalangnya Allah, itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah itu ada suara gemuruh air. Andaikan Allah perlihatkan suara itu kepada gunung-gunung, gunung-gunung akan tenggelam, hancur, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Andaikan kita manusia bisa mendengar suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah,
seketika hati kita akan copot dari badan kita karena begitu dahsyat penghalangnya Allah. Apa kata Allah? Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan kalian, kita, tanpa kita inginkan, tanpa kita mau, kita telah menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, kita tidak pernah mendengar langsung suara Nabi, melihat wajah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, tapi kita beriman kepada Nabi, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kata Rasulullah, tuba liman yarani wa amanabi. Sungguh beruntung bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba thumma tuba. Dan beruntung dan beruntung dan beruntung, 3 kali keberuntungan. Liman lam yarani wa amanabi. Bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad. Kita menjadi mulia, kita menjadi agung bukan karena banyaknya amal ibadah kita. Kita menjadi mulia, kita menjadi agung hakikatnya karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia yang dicium oleh jutaan umat manusia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam syair, alam tara jildal haqira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, wahai ibu-ibu, tidak pernahkah engkau mendengar kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Andaikan saya potong kambing 1 ekor, kulitnya saya potong, kulitnya saya seset itu kambing, kemudian saya belah 2. Saya belah 2, saya keringkan. Nah, yang satu saya bikin dompet, yang satu, kulit yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Dua-duanya sama-sama kulit dari kambing yang sama, tapi kulit yang saya bikin dompet, mau saya taruh di bawah kek, nggak ada masalah. Mau saya taruh di tempat rendah, nggak ada masalah. Menyentuhnya nggak harus punya wudu. Tapi kulit yang menjadi sampul ayat suci Al-Quran, saya membawanya harus pakai akhlak, harus pakai adab. Ditaruh di tempat yang tinggi, menyentuhnya harus punya wudu. Padahal kulitnya sama, berasal dari satu ekor kambing yang sama. Tapi kenapa cara perlakuannya berbeda? Karena kulit yang satu ini menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit, Nabi Muhammad ibarat Al-Qurannya. Kita mulia karena Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu jangan pernah ibu-ibu berpikir kalau ibu-ibu memuliakan Nabi, terus Nabi yang menjadi mulia. Tidak. Madahtu Muhammadan bi gasidati, walakin madahat gasidati bi Muhammadin. Ada seorang penyair bilang, aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Tolong ibu-ibu kalau ada yang ngomong, tolong jangan ada yang ngomong. Ya, sayang, ya, jangan ngomong ya nak ya, bentar ya. Ada seorang penyair yang berkata, aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Ibu-ibu duduk di sini memuliakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak bertambah mulia,
atau memuliakan maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bertambah mulia. Ibu-ibu tidak memuliakan Nabi. Nabi Muhammad kemuliaannya juga tidak berkurang. Karena sekalipun lautan menjadi tinta, pohon jadi pena, dipakai untuk melukiskan kemuliaan Nabi, lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad terlalu jauh, para ulama itu sampai ada berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia, sandalnya Rasulullah atau malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah ketika Mi'raj. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi agung. Bahkan sampai-sampai para ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya sandal Rasulullah tempatnya adalah di atas kepala kami. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia, kulit itu menjadi mulia karena dipakai oleh telapak kaki yang mulia, telapak kaki baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ketika ibu-ibu memuliakan Nabi, bukan Nabi yang bertambah mulia, tapi ketika engkau memuliakan Nabi, engkaulah yang menjadi mulia. Engkau mengagungkan Nabi, engkau yang menjadi agung. Engkau memuji Nabi, engkau yang menjadi terpuji di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di sini, pertama Isra Mi'raj, kemudian tawakufan, kemudian sekaligus maulid juga udah campur-campur, maulid, Isra Mi'raj, terus tawakufan majelis. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak bahas Isra Mi'raj atau apa, karena beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan di sini banyak ibu-ibu, akan saya beri nasihat khusus buat ibu-ibu dan pada umumnya sebelum bulan Ramadan. Adapun kalau mau ibu-ibu mau tahu kisah dan intisari daripada Isra wal Mi'raj, akan saya berikan maraji, akan saya kasih referensi-referensi kitab-kitab salaf. Ingat, man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Barang siapa yang ingin terdepan dalam urusan pemahaman, dalam urusan ilmu agama, dalam urusan ilmu dunia, dalam urusan ilmu apapun, pengen berada di terdepan, pengen maju, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab terdahulu. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Sirraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanji. Kemudian kitab itu disyarahkan, dijelaskan lebih rinci oleh cucu beliau, yaitu Sayyid Ja'far bin Ismail Barzanji yang ngarang Maulid Barzanji, dan diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nur al-Wahhaj. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Said Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Dhau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad
bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada juga kitab karangan guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Baliyah. Ada kitab Daw'us Siraj, macam-macam, Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj. Ada kitab Al-Isra wal Mi'raj, Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan dari Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj itu. Ibu-ibu berpegang teguh kepada kitab-kitab itu, maka ibu-ibu semua akan mendapatkan pemahaman intisari, hakikat daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang dimana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul istiqamah, syahrul sujud, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang siang harinya kita berpuasa sambil menghidupkan siang, sore, malam, pagi, sepertiga malam, pagi, terus kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala seseorang. Saudara-saudara, umat-umat terdahulu tidak pernah mendapatkan perlipat gandaan amal. Hanya kita umat Nabi Muhammad yang Allah berikan perlipat gandaan amal. Di bulan Ramadan, 1 rakaatmu sama seperti 10 rakaat di luar bulan Ramadan. 100 rakaat sama seperti 100 rakaat di luar bulan Ramadan. 100 rakaatmu sama seperti 10.000 rakaat di luar bulan Ramadan. Satu ayat Quran kau baca di bulan Ramadan sama seperti membaca 100 ayat di bulan-bulan yang lain. Engkau baca 1000 ayat sama seperti engkau membaca 10.000 ayat di bulan-bulan yang lain. Engkau punya sedekah 1 di bulan Ramadan sama seperti 100 sedekah di bulan-bulan yang lain. Allah lipat gandakan segala amal-amal ibadahmu yang ada di bulan Ramadan. Dan ini termasuk salah satu keutamaan. Ramadan adalah keutamaan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalamnya terdapat turunnya Al-Quran. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Ibarat kalian berada dalam kegelapan, maka cahayanya, lenteranya adalah Al-Quran. Jikalau ibarat kalian adalah orang-orang yang buta, maka matanya adalah Al-Quran. Jikalau ibarat kalian orang-orang yang tuli, maka telinganya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran adalah lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian di Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu lebih utama daripada 1000 bulan, yang jatuhnya di 10 terakhir ganjil. Malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, kalau enggak malam 29. Ini Syekh Abil Hasan Asyadzili, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana beliau-beliau tidak pernah melewati satupun kesempatan bulan Ramadan tanpa beliau pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga beliau-beliau menjelaskan Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang dimana 10 hari pertama adalah rahmat, ibu-ibu. Jadi jangan kita menganggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang biasa aja. Enggak, Ramadan enggak sama. 10 hari pertama rahmat dari Allah. Ibu-ibu tahu rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan 10 hari pertama. Jangankan berbicara tentang begitu banyak rahmat Allah, kita berbicara, jangankan kita umat yang dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka kita harus mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Jangankan kita umat yang mulia, umat yang agung, iblis, ibu-ibu. Nah, ini mungkin ibu-ibu jarang tahu bahwasanya
kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bahkan iblis yang jelas-jelas terkutuk, iblis yang jelas-jelas terlaknat, makhluk paling laknat, makhluk paling dikutuk, tapi masih Allah beri iblis kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Sekalipun Allah tahu iblis akan lebih memilih neraka daripada harus bersujud kepada Adam. Jadi setiap masa 100 tahun ibu-ibu itu Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga, kemudian Siti Hawa Allah keluarkan dari iblis Allah keluarkan dari neraka. Allah pertemukan di satu tempat, yang tempat itu hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Wahai iblis, sujud kepada Adam. Kau sujud kepada Adam, aku ampuni dosa-dosamu, aku terima taubatmu. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih memilih masuk neraka daripada aku harus sujud kepada Adam. Itu setiap 100 tahun sampai Adam meninggal, Allah masih memberi kesempatan, karena begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai hidupnya Adam, bahkan ketika Adam sudah meninggal, iblis datang kepada Nabi Musa. Iblis berkata, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat. Nabi Musa menyampaikan, apa kata Allah? Sampaikan kepada iblis, suruh iblis sujud di kuburnya Adam. Apa jawab iblis? Adam masih hidup saja, saya tidak mau sujud, apalagi Adam sudah jadi bangkai, saya tidak mau pernah sujud. Nah, jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada iblis. Ini merupakan bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Apalagi kalau rahmat itu Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jangankan 10 rahmat atau 100 rahmat, 1 rahmat Allah saja bisa mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Jikalau Allah mau, dengan 1 rahmatnya seluruh dosa-dosa makhluk bisa terampuni. Maka bayangkan kita sebagai umat Nabi, berapa banyak rahmat dan kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Saudara-saudara, Allah mengingat kalian, tapi kalian tidak pernah mengingatnya. Allah malu kepada kalian, tapi kalian tidak pernah malu kepada Allah. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena pekerjaan daripada kehilangan pekerjaan karena Allah. Kalian lebih rela kehilangan pangkat jabatan daripada kehilangan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah pelit? Apakah Allah pelit? Lantas jika Allah tidak pelit, mengapa hamba-hambanya pelit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang menciptakanmu? Allah yang meniupkan ruh kepadamu ketika engkau berada dalam perut ibumu. Allah yang mengasuhmu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apapun kebutuhan-kebutuhanmu. Bukankah Allah yang memberikan engkau kedua mata untuk melihat, tapi penglihatan itu kau pakai untuk melihat perkara-perkara yang haram? Bukankah Allah yang memberikan engkau lidah, tapi lidah itu kau pakai untuk berdusta, berbohong, namimah, fitnah, ghibah? Ini paling banyak kaum perempuan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika beliau berdiri di depan pintu neraka, paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, para ulama mengatakan, kenapa kok perempuan yang paling banyak masuk neraka? Dijelaskan. Yang pertama, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling banyak tidak bisa menjaga lidahnya itu adalah kaum perempuan. Sebab Rasulullah pernah berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal mau menjabat sebagai gubernur Madinah, apa kata Rasulullah? Wahai Mu'az bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Wahai Mu'az bin Jabal, berpuasa dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Mu'az bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Wahai Mu'az bin Jabal, bersedekahlah engkau, karena sedekah dapat menghapus dosa bagaikan kayu bakar yang terkena dengan siraman air. Tapi dari itu semua, yang paling penting, wahai Mu'az bin Jabal, jaga kau punya lidah. Sebab orang masuk neraka bukan karena
lehernya, tetapi kebanyakan manusia masuk neraka itu karena lidahnya. Makanya kenapa kok sunnah ya? Sunnah pakai cincin itu di jari manis sama jari keling. Tapi jari kelingking lebih sunnah daripada jari manis. Ibu-ibu tahu kenapa? Ini ilmu ini. Emang dari tadi yang saya sampaikan ilmu semua. Makanya maksud saya pasang benar-benar hati. Karena kan saya jarang-jarang, belum tentu bisa kemari lagi. Ini saya kemari karena beliau nih, guru saya Buya Kamal ini, Kiai Kamal. Kemarin sempat video call. Ini nyonyok gila nih mas, nyonyok. Nyonyok emang orang gila. Nyok. Ibu-ibu, kalau nyonyok nggak duduk di sini, saya berhenti ceramah. Ibu-ibu suruh dia duduk kemari, demo, panggilin dia. Pokoknya saya tutup, saya serahkan mic-nya ke Kiai, Kiai doa. Kalau nyonyok nggak duduk di sini. Jadi power of mama, tarik aja dia kemari, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ditutup doa, ibu-ibu salahin nyonyok ya. Aduh deh bu, sorakin bu, sorakin. Sorakin bu. Enggak. Enak aja ngelihat mukanya nyonyok. Enggak, kayak ciblek sawah. Lanjut. Ini kita taklim ya. Sampai mana tadi? Pentingnya aku yang paling tinggi dari semua jari-jari, maka akulah yang paling pantas untuk engkau letakkan cincinmu. Kemudian jari manis berkata, ya Rasulullah, aku adalah yang paling manis dari semuanya, maka akulah yang paling pantas untuk kau letakkan cincinmu. Jari manis ngomong, jari tengah ngomong, jari telunjuk ngomong, jari jempol ngomong, kelingking diam, nggak ngomong sama sekali. Karena diamnya kelingking, Rasulullah masukkan khatamnya, cincinnya di jari kelingking. Makanya kata Rasulullah, kulu khairan au yasmud, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Sebab ibu-ibu kan kerjaannya begitu, pagi gosipin orang, gibahin orang. Itu udah pekerjaan ibu-ibu, itu udah kebiasaan. Makanya jaga kau punya lidah dari segala macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi sebelum itu saya mau bahas apa tadi? Sudah, enggak sebelum itu. Wasiat daripada Mu'az bin Jabal. Karena begitu pentingnya menjaga lisan. Kenapa? Karena paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya dengan dua tadi. Yang pertama, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, yang paling banyak tidak bisa menjaga lidahnya adalah kaum perempuan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bahas ke Ramadan, saya ingin atau nanti dah terakhir itu wasiat buat ibu-ibu khusus. Nah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya ibu-ibu semua tazkiyatun nafas, bersihkan jiwa, tathhirul qulub, bersihkan, sucikan hati kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Ibu-ibu, bulan Ramadan
adalah bulan yang dimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Para sahabat berkata, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil, musuh yang kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada perang yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar. Apa itu? Musuh yang paling besar bukanlah orang kafir, bukanlah orang munafik, bukanlah iblis. Musuh yang paling besar adalah musuh yang bersemayam dalam dirimu. Musuh yang paling besar adalah musuh yang ada dalam dirimu, yang tidak kau lihat, yang tidak tampak. Itu adalah hawa nafsu, syahwat. Jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, berperang melawan hawa nafsu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tuba, perhatikan, tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tapi malaikat tidak punya nafsu. Makanya malaikat nggak usah kita heran, karena malaikat nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah, selalu taat, selalu patuh. Allah suruh sujud kepada Adam, malaikat sujud. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu, tapi punya akal. Makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah SWT. Nah, kemudian selainnya ada binatang. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak punya. Makanya para ulama itu berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia? Ilmu atau akal yang lebih mulia? Kalau bagi ulama yang mengatakan akal yang lebih mulia, mereka mengatakan kalau tanpa akal kita tidak bisa memahami ilmu. Dan al-akal mambaul ilm, akal itu adalah tempat daripada ilmu. Akal itu rumahnya ilmu, akal itu tempatnya ilmu. Nah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Akalnya memperbudak nafsunya, akalnya menguasai syahwatnya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Akalnya akalnya menjadi orang yang menarik tali kekang, sedangkan syahwatnya adalah binatang yang dikekangnya. Nah, inilah orang-orang yang beruntung, inilah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Malaikat wajar, malaikat tak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Binatang tidak punya akal. Jadi ibu-ibu kadang-kadang nggak usah marah kalau kucing ambil dapur di ikan. Dia tidak punya akal, dia tidak tahu halal, dia tidak tahu haram, dia tidak tahu ini, dia tidak tahu itu. Ada kambing makan rumput tetangga, udah biarin aja. Nyonyok mau ngoceh sembarangan, biarin aja udah. Nggak ada akal, nggak ada akal. Lah, saya tanya sama ibu-ibu. Saya tanya sama ibu-ibu, di akhirat, makanya kita ini saya bilang manusia kita ini manusia sempurna karena apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa itu? Nafsu. Dan apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Berarti yang tidak dimiliki oleh malaikat nafsu kita miliki, yang tidak dimiliki oleh binatang ya, yaitu akal ya, kayak nyonyok nggak punya akal, itu kita punya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan intisarinya ini dari perkataan saya tadi. Maka barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, sehingga ia condong
kepada jalan ketakwaan, jalan keimanan, jalan keislaman, jalan syariat, jalan ilmu, ya. Akal yang menguasai syahwatnya tadi, akal itu mendorong dia kepada jalan ketakwaan, jalan ilmu, jalan amal, ya. Jalan yang membuat menangis takut kepada Allah, banyak mengeluarkan air mata, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, itu orang kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar gak berbuat dosa karena tidak punya nafsu. Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya menjadi raja dan akalnya menjadi budak, nafsu menguasai akal, nafsu memperbudak akal, nafsu dilayani oleh akal, sehingga nafsu mendorong dia, membuat dia condong kepada hal-hal yang membuat dia jauh dari jalan Islam, jauh dari jalan iman, jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari fikih, jauh dari hadis, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, jauh dari pakaian-pakaian para wanita-wanita Nabi besar Muhammad SAW, jauh dari pakaian-pakaian Nabi Muhammad, dan lebih condong kepada pakaian-pakaian yang dipakai oleh musuh-musuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hawa nafsu syahwat menjadikan kita tidak mengidolakan Nabi, tidak mengidolakan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sumayyah binti Khabbab, Nusaybah, Nusaybah, Halimah Hamiyatul Rasul, Sumayyah binti Khabbab, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatuna Mutiyah, Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Kita menghiraukan mereka-mereka sebagai wanita-wanita ahli surga, dan kita jadikan para wanita-wanita artis-artis Korea di sana sebagai teladan kita, pedoman kita dan kehidupan kita. Kita mengikuti gaya cara mereka, cara hidup mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut. Yuhsyarul bar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Jikalau engkau mencintai para ulama, para aulia, orang-orang soleh, engkau mencintai Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, maka kelak di akhirat engkau akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu gampang, kalau ibu-ibu pengen tahu kadar kedekatan, jarak jauh dekatnya ibu-ibu kelak dengan Nabi di akhirat, lihatlah seberapa jauh dan seberapa dekat di dunia ibu-ibu dengan majelis-majelis seperti ini, maka sedekat itulah kelak ibu-ibu di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang pengen tahu dekat sama Nabi di akhirat, lihat seberapa dekat kita dengan majelis-majelis seperti ini, seberapa dekat kita dengan para ulama, dengan para pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Di dunia jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari majelis ilmu. Di akhirat jauh dari Nabi Muhammad. Di dunia dekat ulama, dekat para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, dekat pondok pesantren, dekat majelis taklim, dekat dengan masjid, selalu hadir, selalu menuntut ilmu, mengambil warisan Nabi. Dipastikan di akhirat dia pun akan dekat dan berkumpul di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang tidak punya akal. Nah, saya tanya, apakah nanti saya, kalian, kita semua manusia, kita kalau binatang enak, awaluhut turab wa akhiruhut turab, awalnya tanah kembali ke tanah. Saya tanya, apakah binatang akan mengalami surga? Tidak, neraka juga tidak. Awalnya tanah kembali kepada tanah. Saya, kalian, kita awaluhut turab wa akhirul hisab wan nari wal azab. Kita awalnya dari tanah, kembali kepada hisab, hitung-hitungan sama Allah. Sekecil apapun perbuatan buruk dan baik yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati itu semua. Apakah di akhirat? Saya tanya, di akhirat Allah bakal nanya, hei binatang, sudahkah kamu sholat? Allah bakal nanya gitu. Hei binatang, sudahkah kamu puasa? Allah bakal nanya gitu. Hei binatang, kenapa kamu melakukan perkara-perkara yang dimurkai olehku? Allah bakal nanya gitu.
binatang, kenapa kamu menjual ayat-ayatku dengan harga-harga yang murah, sehingga engkau jadikan itu sebagai tujuan perutmu, dakwah, masjid, laha apa pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, ceramah, engkau jadikan sebagai kendaraan untuk memuaskan isi perutmu. Apakah Allah bakal ajak gitu ke binatang? Allah bakal ajak gitu ke siapa? Iya, manusia jenis apa? Kok? Saya tanya lagi ya, ibu-ibu harus peka. Apakah Allah bakal nanya, hei binatang, kenapa kau menjual ayat-ayatku demi kepentingan perutmu? Hei binatang, kenapa kau kalau mau ceramah pasang tarif, pasang amplop? Apakah Allah bakal ajak gitu ke binatang? Hei binatang, kenapa yang hak kau bilang batil, yang batil kau bilang hak, hanya demi kepentingan perutmu? Hei binatang, kenapa kau jual ayat-ayatku, kau jual hadis-hadis kekasihku demi tujuan perutmu? Kau bukan menghidupkan Islam tapi cari hidup dalam Islam. Kau bukan menghidupkan dakwah, tapi kenapa kau cari hidup dalam dakwah? Apakah Allah bakal nanya begitu ke binatang? Allah nanya gitu ke siapa? Siapa? Ulama. Apakah Allah bakal nanya, binatang, kenapa kamu korupsi uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Binatang, kenapa kamu bikin sengsara rakyat? Allah bakal nanya gitu. Binatang, kenapa kamu tipu rakyat? Allah bakal nanya gitu. Hei binatang, kenapa kamu mengeluarkan kebijakan, keputusan yang menyengsarakan rakyat? Allah bakal nanya gitu. Kenapa kamu tidak membela rakyat? Kenapa kamu rakyatmu dalam keadaan kelaparan, kehausan, sedangkan kau dalam keadaan kekenyangan? Allah bakal nanya gitu. Allah bakal nanya gitu ke siapa? Pejabat. Paham ya? Lah, lantas saudara-saudara, apakah kita akan merasa diri kita lebih mulia daripada binatang? Sedangkan kalau di akhirat, al-khinzir wal kalab asyrafu minna wa akramu minna. Bahkan di akhirat anjing dan babi lebih mulia daripada kita, lebih wangi daripada kita, lebih putih daripada kita, saudara-saudara. Makanya satu waktu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau lagi jalan, tahu-tahu ada anjing di samping. Ketika ada anjing, beliau angkat jubahnya begini. Ketika beliau angkat jubahnya, seketika itu anjing itu berkata, "Ya Syekh, jikalau engkau mengangkat jubahmu karena takut terkena liur najisku, maka cukup engkau membasuh dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dengan tanah. Tapi jikalau engkau mengangkat jubahmu karena kesombonganmu, merasa lebih mulia dariku, lebih baik dariku, dan menganggapku sebagai hewan najis yang hina, yang dina, karena engkau merasa dirimu lebih mulia, lebih baik dariku, walaupun hatimu dicuci dengan 7 lautan, 7 samudra, hatimu tidak akan pernah bersih." Apa kata Syekh? "Wahai anjing, maukah engkau menjadi teman dalam perjalananku?" Apa jawab anjing itu? "Bagaimana mungkin aku akan menjadi temanmu, sedangkan kemana-mana engkau dilempari dengan bunga, disambut, sedangkan aku dilempari dengan batu. Bagaimana mungkin aku akan berjalan denganmu, sedangkan kemana-mana engkau pergi, engkau dimuliakan, diagungkan, sedangkan aku kemana-mana aku pergi, aku diusir dan aku dihinakan. Bagaimana mungkin aku akan berjalan denganmu, di jubah-jubah kebesaranmu penuh dengan dinar, dirham, uang, penuh dengan roti-roti gandum, penuh dengan roti-roti kering, sedangkan aku sebongkah tulang pun aku tidak punya." Lantas anjing itu pergi meninggalkan Abu Yazid Al-Bustami. Seketika beliau mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, ya Rabb, jikalau seekor anjing saja tidak mau berjalan dengan Yazid Al-Bustami, maka bagaimana aku bisa berjalan berada di sampingmu, ya Allah." Lihat, jangan pernah kita merasa diri kita lebih mulia bahkan daripada seekor
binatang. Nah itu. Nah kita manusia sempurna, nafsu punya, akal. Nah, berarti tadi orang yang akalnya menang dan nafsunya kalah, maka kedudukan dia lebih tinggi dari sebaliknya, orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja, syahwat hawa nafsu menguasai akalnya, maka kedudukan itu orang lebih rendah dan lebih hina daripada binatang. Ya binatang wajar melakukan hal itu. Kenapa? Nggak punya. Ini manusia punya akal. Saya tanya, wajar nggak kalau binatang? Coba ibu-ibu lihat. Kalau apa namanya? Kalau apa nyok? Kalau Lebaran tuh nyok jualan kambing ya? Hah? Jual banyak jual kambing untuk kurban. Itu kan kambing laki-laki kebanyakan. Tapi coba lihat, itu kebanyakan saya lihat di kandangnya itu laki kadang sama laki, ya kan? Kadang laki sama laki. Kenapa? Ya mereka binatang, nggak ada akal. Tapi yang nggak habis pikir, kok bisa laki mau sama laki, kok bisa gay, kok bisa lesbi mau apa, kok bisa mau perempuan mau sama perempuan, sehingga LGBT merajalela. Bahkan binatang yang nggak punya akal kadang masih lebih pinter. Nggak mungkin itu binatang laki dia mau sama binatang laki, karena dia tahu kodratnya dia ya laki sama perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam sama Asep, bukan. Ini enggak LGBT di mana-mana merajalela, homo merajalela, gay merajalela, lesbian merajalela, biseksual merajalela. Ini penting saya sampaikan, sebab tidak menutup kemungkinan besok-besok putra-putri kalian yang akan terjangkit penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Tidak menutup kemungkinan. Makanya wahai ibu-ibu sekalian, jaga betul-betul kau punya putra-putri. Jaga kau punya putra-putri. Saya tanya kalian semua yang ada di sini, kebanyakan kalian tahu di mana letak lemari kalian, di mana letak kursi kalian, di mana letak sofa, di mana letak kamar mandi, di mana letak dapur, di mana letak kopi, letak garam, letak micin, letak masako. Kalian tahu semua di mana letak-letaknya, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya kepada kalian ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, uang, kalian taruh di luar rumah atau kalian taruh dalam lemari kunci rapat-rapat? Jawab. Kurang keras, jawab. Kurang keras. Kenapa nggak taruh di luar? Hah? Takut? Takut hilang. Takut hilang. Takut diambil orang. Takut dicolong orang. Takut orang nyolong dari apa dulu? Dari ngeli, dia lihat, habis itu dicuri, dicolong. Makanya kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Nah, pertanyaan saya, jikalau emas, intan, permata, berlian, uang, perhiasan, barang-barang berharga kalian kunci rapat-rapat dalam lemari agar tidak dilihat oleh orang, kenapa anak-anak perempuan kalian umbar bagaikan binatang? Apakah emas, permata, perhiasan lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Anak-anak perempuan kalian membuka aurat, kalian biarkan. Anak-anak perempuan kalian telanjang, pacaran, zina, kalian biarkan. Bahkan anak-anak kalian pacaran, kalian sebagai ibu merestuinya. Cowoknya datang ke rumah, ibunya yang matikan lampu. Ini banyak terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Padahal kalian adalah seorang ibu. Kalian madrasatul ula. Kalian madrasatul ula. Madrasatul ula. Madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama, pondok pesantren pertama, guru muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Guru pertama, pengajar pertama, kiai pertama bagi putra-putrinya adalah seorang ibu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita laki-laki bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang bagus, baik,
subur, maka tanaman dan buah-buahan yang kita tanam hasilnya pun akan baik, hasilnya bakal bagus. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang kering, kerontang, rusak, maka hasilnya tanaman dan buah itu akan busuk, tanamannya akan rusak, buahnya akan busuk. Nah, baik buruknya anak bukan tergantung dari bapak. Saya tanya, sebagai seorang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak, bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Berarti yang mendidik kepribadian seorang anak itu adalah seorang ibu. Yang mendidik kepribadian anak itu adalah seorang ibu, saudara-saudara. Makanya Syekh Yasin Al-Fadani itu, Syekh Yasin sampai nggak kenal beliau, musnid dunia. Beliau itu kalau bawa hadis sampai ke Rasulullah, haddatsani an syaikhi an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musnid dunia. Tapi Syekh Yasin tidak ada satupun anak beliau yang menggantikan beliau sebagai seorang ahli hadis. Kenapa? Banyak anak-anak beliau itu menjadi pengusaha. Kenapa? Karena istri beliau adalah seorang pengusaha. Ibu-ibu di Hadramut, ya, di Hadramut itu orang-orang yang jualan di pasar, mereka nggak boleh jualan di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajut Thalibinnya Imam An-Nawawi. Itu pedagang pasarnya. Rata-rata di sana anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun itu udah hafal Quran. 7 tahun, 8 tahun udah menghatamkan kitab Minhaj berkali-kali, Kutubul Ghazali berkali-kali. Satu contoh, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 2 tahun kena penyakit. Ibu tahu kan Ratib Al-Haddad? Nah, beliau Habib Abdullah pengarang Ratib itu umur 2 tahun kedua matanya cacar. Apa umur 2 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tapi di umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di umur 11 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Miyarul Ilm, Minhajul Abidin, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan yang lain-lainnya. Masih umur segitu. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya, tidak terlepas dari pendidikan wanita-wanita yang ada di Hadramut. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian ingat, baik buruknya anak tergantung dari seorang ibu. Maka kalian sebagai seorang ibu harus didik betul-betul kalian punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi Muhammad. Tapi bukan cuma ibu-ibu. Kalau baik buruknya anak tergantung dari seorang ibu, maka baik buruknya ibu dalam mendidik anak tergantung sebagai tergantung dari suaminya yang mendidik ibu itu sebagai istri dari suaminya. Jadi ibarat kata semua kembali ke suami. Kalau punya suami bego kayak begini, tapi ini alhamdulillah. Saya bilang sama nyok, lu, saya bilang sama dia, nyok, ya, lu waktu kawin sama bini lu gak istikharah. Bini lu gak istikharah, makanya dapatnya lu. Kalau istikharah dapat yang lebih baik dari lu. Iya gak istikharah dia, neng istikharah enggak kan? Ah, enggak. Paham? Jadi ibarat kata anak-anak ini adalah penumpang. Anak-anak kita adalah Nah, ibu itu adalah kapal. Nah, nyonyok sebagai suami itu adalah nahko. Nah, selamat atau tidak selamatnya penumpang tergantung dari kapal dulu. Tergantung dari kapal. Nah, baik buruknya kapal, tenggelam atau tidaknya kapal tergantung dari nahko. Jadi ibu tenang, tetap yang kena semes kembali ini mereka laki-laki.
Sebab kenapa? Saya lihat banyak bapak-bapak zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk cari nafkah, cari uang, pergi pagi, pulang malam. Kalau nyonyok kebalik, pergi malam, pulang pagi. Apa? Kalau nyonyok kerjaannya bohong aja, mulu bohongin orang. Nah, bapak-bapak zaman sekarang pergi pagi, pulang pagi untuk apa? Mencari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak dan istrinya. Tetapi lupa memberi makan sesuatu yang paling penting, yaitu jiwa dan hati anak-anak dan istrinya. Jikalau kewajiban kita sebagai suami, sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani istri dan anak saja, apa bedanya dengan binatang? Ayo saya tanya ibu-ibu, sering nggak ada di sini banyak pohon-pohon? Oh, Jakarta ini udah hutan beton semua. Kalau dulu sering lihat pagi-pagi itu biasanya burung keluar dia cari makan buat anak-anaknya, iya kan? Ya, semua binatang semua seperti itu. Jadi kalau kewajiban kita sebagai bapak cuma ngasih makan jasmani saja, nih beras, nih minyak kelapa, nggak ada beda dengan binatang. Tapi yang lebih penting yang harus kita utamakan adalah memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita, jiwa hati istri-istri kita. Itu yang lebih penting ya. Jangan selalu jasmani, jasmani, jasmani. Hati 3 hari nggak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai ibu-ibu, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati sehingga buta Al-Quran, buta Islam, dan buta iman. Makanya di sini ada pondok pesantren. Bahkan saya dengar ini satu-satunya pondok pesantren di Jakarta Pusat. Ya. Masukkan anak-anak kecil di pondok. Ada mugimnya juga, ada mugimnya juga. Banat banin. Nah, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Masukkan anak-anak kalian di pondok-pondok pesantren. Apalagi sekarang fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, akhir zaman, narkoba di mana-mana, pelacuran di mana-mana, judi di mana-mana, mabuk di mana-mana. Orang-orang tidak punya lagi rasa malu kepada Allah. Bukan hanya itu, istahallaz zina. Mereka menganggap zina sebagai perkara yang halal. Wa istibahal khumur. Mereka menganggap khamr itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi udah nggak dianggap haram lagi. Udah mereka anggap sebagai perkara-perkara yang jais, perkara-perkara yang dibolehkan. Wadarabu bil ma'azif. Banyak orang-orang memukul alat-alat musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah, kerusakan di mana-mana. Maka selamatkan anak kalian. Satu-satunya cara adalah dengan apa? Dengan pendidikan Nabi Muhammad. Pendidikan Nabi Muhammad, tarbiyah Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad tidak akan kalian dapatkan di mana-mana, melainkan akan kalian dapatkan di pondok-pondok pesantren seperti ini. Sekarang banyak ibu-ibu ini kalau mau masukin anaknya pondok pesantren mikir berkali-kali. Aduh Beb, nanti kalau anak saya mondok, nanti anak saya mau jadi apa Beb? Nanti masa depannya gimana Beb kalau anak saya mondok? Kalau sekolah kan jelas Beb. Bukan berarti, jangan pernah, bukan saya. Justru banyak kalangan ibu-ibu yang suka membanding-bandingkan pondok pesantren dan sekolah. Ayo coba jujur, banyak gak ibu-ibu yang begitu? Banyak gak? Mau bandingin? Nggak apa-apa, ayo kita bandingkan. Mau? Nggak apa-apa, biar ibu-ibu paham. Mau? Nah, saya tanya, ibu-ibu jawab ya. Baik. Di sini pondok pesantren dan madrasah Islam. Saya tanya, di luar sana yang paling banyak narkoba lulusan pesantren apa lulusan sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur dulu mereka mondok apa dulu sekolah? Ya kayak lu, nggak sekolah juga, nyantren enggak. Di luar sana maling-maling duit rakyat, koruptor-koruptor, itu pengkhianat-pengkhianat bangsa, pejabat-pejabat yang suka menyengsarakan rakyat. Mereka mondok apa sekolah?
Yang paling banyak anak-anak perawan apa anak-anak perempuan yang hilang keperawanannya di sekolah apa di pondok pesantren. Makanya berarti mana yang lebih buruk? Ya makanya jangan suka banding-bandingin. Jangan suka banding-bandingin sekolah sama pondok pesantren. Tidak ada apa-apanya. Ibu-ibu, bagi kami para santri, ulama di atas presiden. Ulama di atas presiden. Jangankan itu, buka kitab Saidul Afkar, di situ dijelaskan gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Nah, ini kan nggak didapatkan kecuali dalam dunia-dunia pondok pesantren. Gum lil muallimi wa fihi tabjila. Berdirilah, sambut gurumu, berilah penghormatan dengan penghormatan yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Hampir-hampir seorang guru bisa menjadi seorang rasul. Karena begitu mulia dan begitu agungnya seorang guru. Makanya bagi kami para santri tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Terpal yang kita dudukin lagi taklim, lagi belajar, itu lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kita orang nggak gila pangkat, nggak gila jabatan, nggak gila tahta, nggak gila kekuasaan. Sampai-sampai kakek-kakek kami berkata, andaikan pangkat, jabatan, kekuasaan pemerintah ya bisa dipegang oleh binatang peliharaan kami, demi Allah kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Kenapa? Kami takut dimintai pertanggungjawaban karena kami punya binatang yang memikul pangkat dan jabatan tersebut. Kenapa? Karena begitu hina, remeh, dan tidak ada harganya pangkat dan jabatan bagi kami. Oleh karenanya yang terakhir, sekali lagi saya wasiatkan kepada ibu-ibu ya, untuk selalu istiqomah duduk di majelis-majelis taklim seperti ini. Tapi harus diingat juga, ibu-ibu mau taklim harus wajib dapat izin dari suami. Wajib. Nah, ibu-ibu bayangin aja, kalau ngaji aja harus izin suami, apalagi keluar urusan-urusan dunia. Sampai-sampai dalam kitab Taqriratus Sadida dijelaskan itu, saya pernah baca ada satu bab, ada puasa yang hukumnya yang melakukan puasa ini sah, puasanya sah, tapi yang berpuasa itu mendapatkan dosa. Puasanya sah, tapi dia berdosa. Puasanya siapa, Beb? Puasa sunnahnya seorang istri yang tidak izin kepada suami. Bayangkan, puasanya sah. Ibu-ibu contoh mau puasa awal-awal, contoh awal nikah ya, ini awal nikah. Terus mau puasa Senin, Kemis, nggak izin sama suami, sah puasanya. Tapi ibu-ibu berdosa. Kecuali ibu-ibu udah ngomong begini, sayang, suamiku, saya izin dari sekarang pengen puasa Senin Kemis selama-lamanya. Cukup dengan satu kali, sayang, saya setiap hari izin mau keluar ke pasar. Ketika suami sudah ngizinin, udah ada kata-kata setiap hari saya izinin ya. Takutnya suami uzur atau apa kan, kita nggak ada waktu, nggak bisa izin, jadi cukup dengan seperti itu. Wahai suamiku, aku izin ingin pergi ngaji sama Buya Kamal, pengen ngaji, cukup sekali aja pengajiannya setiap hari ini. Nah, besok itu nggak perlu izin, paham? Nah, ini yang perlu, patut jangan sampai ikut di sini malah dapat murka Allah kalau nggak dapat ridho dari suami. Tapi tetap jangan pernah jauh dari majelis-majelis seperti ini. Nah, yang terakhir, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zaman sekarang ini, perhatikan, nggak ada yang muda-muda sih, tua-tua semua ini. Kalau bukan maksud bukan. Maksudnya kalau ada yang muda-muda yang belum nikah, ini pelajaran buat mereka. Iya, kadang emak-emak suka ngerebut setar sih. Anak tadi udah bilang sama nyok,
Yang muda-muda yang cakep-cakep taruh depan ya Nyok. Yang ditaruh depan nenek-nenek semua. Bercanda. Nah, maka saya wasiatkan apa tadi sampai lupa apa. Zaman sekarang mencari perempuan yang cantik banyak, saudara-saudara. Nyari perempuan cantik banyak. Saya kalau mau dapat perempuan cantik ya, satu malam 40, 50, 60 bisa saya dapat. Alhamdulillah, bedanya saya sama Nyonyok cuma 2 huruf. Me sama di. Kalau saya di, Nyonyok me. Nyonyok mencari, saya dicari. Nyonyok melamar, saya dilamar. Saya me dan Nyonyok di itu cuma satu aja. Saya mencerai, Nyonyok dicerai. Bu, saya ini kalau ketemu Nyonyok, kalau lagi temperamen saya tinggi, ketemu Nyonyok langsung ketawa, ngakak. Luar biasa Nyonyok ini. Mudah-mudahan panjang umur ente Nyok. Nyok, panjang umur ente insyaallah. Panjang umur, bisa berubah. Agak putihan dikit Nyok. Zaman sekarang nyari perempuan cantik, Mbak. Nyari perempuan kaya, Mbak. Nyari perempuan yang punya pekerjaan, Mbak. Nyari perempuan yang punya pangkat jabatan, Mbak. Yang punya titel, Mbak. Banyak. Yang susah yang gimana, Beb? Yang susah adalah seorang istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Yang sabar dalam urusan rumah tangga. Iya Binul, itu mah disabar-sabarin Nyok. Masih mikir anak-anak. Paham ibu-ibu? Ya, ibu-ibu kalian beda dengan kami anak laki-laki. Laki-laki mau kami nikah berapa ribu kali, tetap kami milik ibunya kami. Anak laki-laki milik ibunya. Mau dia nikah berapa ratus ribu kali. Tapi kalau perempuan sudah menikah, dia bukan milik bapaknya, dia bukan milik ibunya, sepenuhnya dia milik suaminya. Jadi kan berimbang saya. Ya, kita anak laki bukan milik istri kita, tapi kita anak laki, kita adalah milik ibu kita. Sedangkan anak perempuan kalau udah nikah bukan milik bapaknya, bukan milik ibunya, tapi sepenuhnya milik suami. Makanya saya kadang suka bilang kalau ada acara walimatul urus pernikahan itu, biasa saya bilang, kau orang suami-suami goblok. Kenapa goblok? Nggak ada cerita suami mau ngasih duit sama ibunya harus izin sama istri. Suami bodoh, suami goblok. Ada nggak suami ibu-ibu yang mau ngasih duit sama ibunya izin? Ada? Ada juga yang begitu. Nyonyok ya nyok, lo nyok. Nggak ada. Yang ada ibu-ibu kalau mau ngasih uang ke siapapun harus izin suami. Jadi nggak ada suami mau ngasih uang ke ibunya harus izin sama istri. Nggak ada itu, nggak ada. Sebab suami bukan milik istrinya, suami milik ibunya. Paham? Apa? Nyonyok miara tuyul biasa. Paham ibu-ibu? Nah, yang terakhir saya ingin ceritakan mata saya merah belum tidur bu. Dua hari belum tidur.
Ibu-ibu perhatikan ini kisah, dengarkan baik-baik. Satu waktu Rasulullah berkata kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, "Wahai Fatimah, maukah engkau aku beritahu siapa yang kelak memegang tali kendaraanmu di sorga?" Sayyidatuna Fatimah berkata, "Siapa wahai ayahku?" "Namanya adalah Mutiyah." Coba engkau cari tahu amal ibadah apa yang ia lakukan sehingga kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraanmu di sorga. Datang Sayyidatuna Fatimah bawa Sayyidina Hasan yang masih kecil. Diketuk pintu rumah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sayyidatuna Mutiyah dari balik rumah berkata, "Siapa?" "Ana Fatimah bintur Rasul." "Aku Fatimah putrinya Rasulullah." "Oh iya wahai Fatimah, engkau bersama siapa?" "Aku bersama anakku Hasan yang masih kecil." "Mohon maaf wahai Fatimah, jikalau engkau sendiri engkau bisa masuk, tapi engkau membawa anakmu Hasan. Aku belum izin kepada suamiku. Nanti tunggu suamiku pulang, aku izin dulu kepada suamiku. Kalau dia memperbolehkan, silahkan kau datang esok hari." Pergi. Besoknya Sayyidatuna Fatimah datang bukan bawa Imam Hasan, tapi bawa Imam Husain yang lebih kecil daripada Imam Hasan. Sama diketuk pintu rumah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh wahai Fatimah, Hasan sudah diberi izin oleh suamiku." Apa kata Sayyidatuna Fatimah? "Tapi sekarang aku tidak bawa Hasan, sekarang aku bawa Husain." "Husain siapa?" "Adiknya Hasan." "Oh kalau begitu kau tidak bisa masuk, mohon maaf. Kembalilah esok, aku izin dulu kepada suamiku. Boleh enggak Husain masuk ke dalam rumahku?" Lihat bagaimana Sayyidatuna Mutiyah. Ini ibu-ibu zaman sekarang suaminya enggak ada RT datang, "Oh silakan masuk RT, silakan masuk RW, silakan masuk Ustaz, silakan masuk Kiai, silakan masuk Habaib, silakan masuk Beb." Apa ini yang terjadi? Kenapa semakin hari semakin ke sini semakin jauh ibu-ibu semua dari jalan wanita-wanita salafun salih. Makin jauh daripada wanita-wanita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, besoknya masuklah Sayyidatuna Fatimah ke rumah Sayyidatuna Mutiyah. Beliau lihat Sayyidatuna Mutiyah biasa-biasa saja. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Ahli puasa? Bukan. Terus amal apa yang ia lakukan sehingga ia kelak di akhirat akan memegang tali kendaraan Sayyidatuna Fatimah? Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda. 3 buah benda ini ditaruh di tempat yang tinggi, kayak dikeramatkan begitu 3 buah benda itu. Apa 3 buah benda itu? Lap, cambuk, dan gunting. Jadi ditaruh di tempat yang tinggi, spesial gitu. Siti Fatimah nanya, "Wahai Mutiyah, kenapa 3 buah benda ini kau taruh di tempat yang spesial, beda dengan benda-benda yang lain yang ada di rumah ini?" Apa kata Sayyidatuna Mutiyah? 3 benda itu adalah 3 benda yang istimewa. Yang pertama, handuk. Ketika suamiku pulang kerja mencari nafkah, aku lap seluruh keringat-keringat yang jatuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena keringat itulah yang jatuh untuk mencari makan, memberi makan aku dan anak-anakku. Ada ibu-ibu begitu zaman sekarang? Itu yang pertama. Nyok. Yang kedua, apa yang kedua? Selesai suamiku aku bersihkan semuanya, aku persiapkan dia untuk makan makanan yang disukainya. Ketika suamiku selesai makan, aku beri cambuk kepada suamiku dan aku berkata, "Wahai suamiku, jikalau masakan ini kurang enak, aku rela kau cambuk diriku untuk menjadi pelajaran bagiku agar besok masak lebih enak." Zaman sekarang ada wanita begitu? Ada wanita begitu? Nah, kalau tidak ada, maka jadikan ketaatan mereka, bagaimana mereka meletakkan suami di atas kepalanya bagaikan mahkota,
dan mereka meletakkan diri mereka sebagai istri di bawah telapak kaki suaminya. Karena apa? Mereka tahu perempuan istri kalian mau sholat sujud sampai dahi kalian hancur, puasa sampai badan kurus tinggal tulang, haji 99.000 kali, sodako sampai harta kalian habis. Kalau nggak dapat ridho suami, nggak bakal kalian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan padahal paling gampang cari ridho suami, udah masuk surga. Paham? Nah, itu beliau. Coba kalau nyonyok. Ah, kalau nyonyok begini. Udah disediain makan, ya kan? Ya, terus nyonyok bilang, yang maaf yang sayur asemnya kurang asin. Apa kata istrinya? Masak aja sendiri sono. Udah dibuatin, ngomong mulu lu, duit kagak ada, sayur asem, pakai bilang kurang asin, masak aja sendiri. Ya kan, kebanyakan istri sekarang begitu, benar nggak? Udah dibuatin, ya, pakai ngomong lagi, kurang ini, kurang itu, lu masak sendiri sono. Tapi kira-kira bisa mengikuti Sayyidatuna Mutia? Iya, insya Allah bi, nggak ada yang nggak bisa. Yang terakhir apa? Sebelum suamiku tidur, aku beri dia gunting dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari engkau memejamkan mata sampai sekarang, jikalau engkau mulai dari matamu terpejam, matamu terbuka, bangun tidur sampai sekarang mau tidur, ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, tidak mengenakkan suasana hatimu, aku rela, aku ridho, kau gunting lidahku. Ibu-ibu mau cari di mana perempuan? Ada zaman sekarang begitu? Enggak. Tapi bagaimana kesolehan wanita-wanita ini? Setidaknya kalau ibu-ibu tidak bisa mengikuti sepenuhnya, sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, jadikan mereka sebagai teladan dan pedoman agar rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu pernah dengar baiti jannati, rumahku surgaku? Rumahku surgaku bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah. Makanya sering saya bilang sama nyonyok, enggak, ini nasihat saya buat dia. Nasihat saya buat dia. Saya sering bilang, nyonyok, jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan tertipu dengan kemakmuran. Lu diem. Lu dinasihatin lu. Jangan tertipu dengan kejayaan orang lain. Jangan tertipu dengan kemakmuran orang lain. Lihat orang punya mobil ini, pengen ini. Lihat orang kaya, pengen kayak begitu. Lihat istri cantik, pengen kayak begitu. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum engkau bisa memastikan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Ibu-ibu bisa? Bukan, bisa nggak? Contoh, ibu-ibu tertipu, nyonyok kaya raya, mobil banyak, terus ibu-ibu tertipu dengan kejayaan dia, kemakmuran dia. Nah, ibu-ibu jangan tertipu dengan kejayaan dia jikalau ibu-ibu tidak bisa memastikan bagaimana keadaan dia di akhirat. Selamat atau enggak dia? Selamat apa enggak? Enggak ada yang tahu. Nah, kalau ibu-ibu tidak tahu selamat atau tidaknya dia di akhirat, maka jangan tertipu dengan kejayaan-kejayaan dunia yang dia miliki. Paham? Sebab ini sifatnya ibu-ibu begini, saya tahu. Melihat ini, pengen itu, pengen. Jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain sebelum kita bisa memastikan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Paham ibu-ibu? Nah,
Jadi jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini apa, rumahku surgaku bukan rumah mewah, bukan rumah megah, bukan suami yang tampan, bukan istri yang cantik, bukan anak-anak yang pintar dalam urusan dunia, rumah gedong, bukan. Tapi rumahku surgaku adalah rumah tangga yang dalamnya terdapat suami yang soleh, istri soleha, suami yang alim, istri yang alimah, suami yang abid, anak istri yang abidah, anak-anak soleh soleha, alim alimah, abid abidah, zahid zahidah. Rumah tangga yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah tangga yang dihidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Inilah rumahku surgaku. Walaupun rumahnya di bawah jembatan, tetapi rumah itu akan menjadi surga, saudara-saudara. Berapa banyak rumah-rumah kaya, tapi rumah itu kosong dari Al-Quran, kosong dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kosong dari ajaran Nabi. Sehingga kalau kita mau lihat dari luarnya bahagia, tapi mereka dalam hatinya menyimpan kesengsaraan yang luar biasa. Oleh karenanya, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang berada di majelis ini mudah-mudahan istiqamah. Sekarang ibu-ibu yang taklim sama Buya Kamal seumpama ada 100 orang. Nah nanti pas taklim selanjutnya 1 orang ajak 1 orang, jadinya berapa yang hadir? 200. Nanti 200 orang ini begitu lagi, ajak 1 orang 1, besoknya jadi berapa? Jadi 300. Atau kalau mau 200 semuanya berarti jadi 400. Jadi 400, jadi syiar, ayo ikut ngaji sama Buya Kamal, ayo ikut ngaji sama Buya Kamal, ayo ikut ngaji sama Buya Kamal. Ya. Agar apa? Agar ibu-ibu tidak hanya mendapatkan pahala sendiri, keberkahan sendiri, rahmat sendiri, tapi membagikan apa-apa yang Allah berikan kepada ibu-ibu di pengajian dengan mengajak orang lain untuk duduk hadir di majelis-majelis di majelis-majelis Nah, jadi wasiat saya ke ibu-ibu itu. Kemudian yang terakhir tadi sudah masalah istri, masalah ini seorang ibu apa. Yang paling penting sebelum memasuki bulan Ramadan, bersihkan hati, bersihkan jiwa agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar lebih suci dari sebelumnya. Karena Ramadan adalah bulan peperang, berperang melawan apa? Berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat. Nah, berperang melawan hawa nafsu salah satu caranya dengan apa? Dengan menahan diri, menahan diri dari lapar, menahan diri dari makan. Yaitulah lapar. Lapar itu sunnahnya para anbiya, ibu-ibu. Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah berdiri di depan kuburnya dan berkata, "Ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir." Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ngerangkak di pasir. Kenapa? Kelaparan, makan pucuk-pucuk daun. Jadi lapar itu adalah sunnah para aulia, sunnah para nabi, sunnah para rasul. Kenapa? Bukan berarti mereka bisa saja apapun Allah berikan kepada beliau-beliau, tetapi beliau-beliau lebih memilih lapar, karena dengan lapar bisa menundukkan syahwat dan bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka, alam tara Yusufa wa Zulaikha. Sesungguhnya hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak. Sebaliknya, kesabaran dan ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kau melihat, mendengar kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Oleh karenanya berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat dengan lapar. Tapi bukan cuma lapar-lapar saja. Nah ini nih, banyak orang sekarang Ramadan dia cuma nggak makan, nggak minum, niat puasa, tetapi mereka nggak tahu hakikat puasa itu apa.
Bu Ibu, hakikat puasa, makanya kata Rasulullah berapa banyak orang-orang yang puasa yang mereka dapatkan cuma ju' wal atas, cuma lapar dan haus, tidak mendapat nilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena puasa-puasa tapi belum mempuasakan anggota tubuh zahir dan batinnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasa-puasa matanya nyonyok masih tetap ngelihat harim. Puasa-puasa lidahnya nyonyok masih suka ghibahin orang, masih suka fitnah, suka caci, suka maki. Puasa-puasa tangannya nyonyok masih suka nipu orang. Tapi dia puasa, akhirnya apa? Yang didapatkan cuma lapar dan karena apa? Karena belum bisa mempuasakan seluruh anggota tubuhnya, zahir dan batin, mempuasakan hati dari apa? Dari sombong, dari ujub, riya, hasud, dari iri, bangga diri, iri, dengki, bangga. Bersihkan semua itu, bersihkan jiwa, bersihkan hati kita, semua itu puasakan. Bukan hanya puasa apa lapar, nahan nggak makan nggak minum, tapi puasakan juga seluruh anggota tubuh, jawarih, zahir dan batin. Zahir apa ibu-ibu? Mata, telinga, hidung, lidah, kaki, tangan, kemaluan. Batin apa? Hati. Puasakan semuanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Agar apa? Agar ibu-ibu mendapatkan hakikat keberkahan, hakikat keutamaan dan hakikat kemuliaan daripada puasa di bulan Ramadan. Sehingga kalau ibu-ibu berhasil mengalahkan hawa nafsu, maka 1 Syawal Yaumul Fallah adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang bukan menahan diri dari lapar dan haus, tapi milik orang-orang yang menahan seluruh anggota tubuh zahir dan batin. Orang-orang yang menang melawan syahwat, melawan hawa nafsunya, sehingga mereka lah yang pantas ketika 1 Syawal mendapatkan Yaumul Fallah atau hari kemenangan. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya ibu-ibu yang ada di sini, saya doakan mudah-mudahan istiqomah duduk di ini majelis. Ibu-ibu yang ada di sini semuanya pada pagi hari ini tidak keluar dari ini majelis, kecuali Allah ampuni dosa-dosa semuanya yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil. Semua hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita Buya Kamal, terus kita doakan juga guru kita Al-Ustadz Fikri Mukaddas, terus para ustadz-ustadz yang lain. Nyonyok mah nggak usah didoain dia, kalau nyonyok disumpahin aja dia, sebab sumpah ana lebih manjur dari doa ana. Nah kita doakan beliau-beliau, bukan tega, emang nyonyok guru digituin. Kita doakan beliau-beliau semua sekeluarga besar Buya Kamal, mudah-mudahan dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, Allah panjangkan umur beliau. Beliau termasuk salah satu kiai yang sepuh di Jakarta, ya. Makanya kita doakan kiai-kiai sepuh seperti beliau agar Allah panjangkan umur beliau, agar Allah panjangkan. Sebab Allah mencabut ilmu itu nggak langsung. Allah mencabut ilmu biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama-ulama. Banyak ulama-ulama kita sudah wafat, meninggal dunia. Makanya beliau termasuk salah satu yang sepuh. Kita doakan Allah panjangkan umur beliau, sehingga beliau terus bisa memberikan manfaat-manfaat, hikmah-hikmah, pelajaran dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita di dunia, dan nanti manfaatnya akan kita rasakan lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bismillah babuna, tabarak hitanuna, yasin sakfuna, kaf ha ya ain sad kifayatuna, hamim عين سين كاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والفاتحة بندي شفاء لأبويا.
Asallahu yarfa asqamahu wa amradahu wa yashfihu shifaan ajilan wa yutawil umrahu ala hadiniya wa bisil Fatihah. Ya, sebelum ditutup azan. Nah, nanti selesai azan ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita tutup, diharapkan kepada ibu-ibu yang hadir semua untuk mengeluarkan hartanya untuk pondok pesantren. Tunggu dulu, saya kasih biar semangat ngeluarin hartanya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang kau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya mau nanya, di Indonesia ini anjing sama kambing banyakan mana? Banyakan? Coba ibu-ibu pikir ya. Kok bisa banyakan kambing padahal kambing itu Indonesia kan mayoritas muslim. Kambing setiap kurban dipotong jutaan ekor, bahkan puluhan juta ekor, tapi nggak habis-habis. Anjing nggak pernah dikorbanin, tapi ya segitu-segitu aja. Ya, kambing semakin dikorbanin semakin itulah harta. Semakin kau keluarkan di jalan Allah, maka akan semakin Nah, maka sama-sama di sini sambil kita bersolawat kepada Rasulullah. Kalau ibu-ibu beli bedak 300.000 buat pondok pesantren ngasih 20.000. Ya iyalah, kalau untuk urusan dunia, saya tanya, jawab semua ibu-ibu. Bedak urusan apa itu? Dunia kekal nggak? Hancur nggak? Binasa nggak? Rela ngeluarin 1 juta, yang merek Chanel atau merek apa itu, apalah, minyak wangi, apa? Pondok pesantren ngasih satu orang 100-200.000, itu dunia akhirat. Kekal apa bakal hancur? Abadi apa bakal rusak? Abadi. Nah, masa untuk mengeluarkan dunia aja nggak tanggung-tanggung, ini untuk urusan akhirat yang abadi yang bisa menyelamatkan, kok malah hitung-hitungan? Paham? Nah, jadi jangan hitung-hitungan buat pondok pesantren ini. Mudah-mudahan ini pesantren Allah jadikan semua santri-santrinya keluar dari sini menjadi ar-rasikhuna fil ilm. Alim ya'mal bi ilmi. Mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan ada yang berdiri dulu. Nanti ada hadroh, terus nanti panitia mungkin yang jalan. Walafu minkum. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya, ini saja dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.